Baik, dalam open science yang terbuka, yang penting salah satunya adalah bagaimana melakukan sebuah penelitian. Itu kita memberikan sebuah cerita keseluruhan apa yang kita lakukan dalam penelitian itu. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, seumpama kita melakukan penelitian ini tentang bagaimana dampak kebijakan sosial terhadap perekonomian masyarakat, maka mulai dari pengumpulan data, mulai dari bagaimana kita mendapatkan, bahkan sebelum ini membuat instrumennya pengumpulan data, kita perlu share proses-proses ini ke publik yang lebih luas lagi. Bahkan kita bisa memberikannya ini pada platform-platform lebih luas, seperti misalnya di YouTube ataupun di website ataupun di tempat-tempat repositori yang bisa kita simpan terhadap bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, setelah kita kumpulkan data, maka data ini terkumpul dan data ini kita masukkan, dan data ini seyogyanya juga mereka harus kita publikasikan, harus kita sebarkan. Nah, ini salah satu yang membedakan bagaimana open science dan tidak, ya. Nah, ketika mereka kemudian membuka ini, ya, katuk-katuk ini, dan harapannya adalah mereka pada tahu bagaimana orang-orang akan bekerja untuk melihat fenomena tertentu dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara open science dan science biasa. Nah, sebetulnya secara umum open science adalah sebuah sains biasa saja, tapi dilakukan dengan benar, ya, dilakukan dengan hati-hati, benar, dengan prosedur yang benar, dan dibuka pada masyarakat umum, pada publik. Kemudian kita buat bagaimana proses-proses ini menjadi sebuah proses yang lengkap. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa open science ini adalah sebuah yang paling utama adalah replicability, atau bagaimana sebuah data bisa direplicable, kemudian bisa di-reproducibility. Kalau kita punya kode, dan kode itu bisa kita reproduksi, orang lain bisa menggunakan apa yang sudah kita berikan di sana. Nah, inilah yang kemudian kita lihat sebagai reproducibility. Ya, baik. Ya. Kesempatan kali ini saya akan lanjutkan bagaimana sains terbuka ini bermanfaat bagi komunitas ilmu, dan juga bagaimana kita bisa mengakses data dengan mudah, ya. Yang pertama, ada beberapa tools atau perangkat yang bisa kita gunakan untuk membuat sains terbuka ini menjadi semakin menarik. Yang pertama, kita akan menggunakan Open Knowledge Maps, ya. Kita akan gunakan Open Knowledge Map berikut ini. Mari kita coba lihat bagaimana Open Map bekerja. Kita tinggal mengetikkan, kita search. Bagaimana mereka menemukan beberapa penelitian-penelitian tentang interest yang sedang kita inginkan. Nah, setelah itu kita bisa belajar lagi dengan beberapa open source yang lain, seumpama kita bisa menggunakan analisis data dan juga mengakses data yang biasa. Open data ini bisa diperoleh di
kagel.com ya, kagel.com, atau beberapa satu data Indonesia yang ada di data.go.id. Kita bisa masuk ke sana dan kita bisa mengambil beberapa data-data yang menarik dan berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi di negara kita, dan juga bahkan data-data internasional.